di bidang pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat bahwa rapat kita saat ini sudah dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPR. Oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu berkenanlah kami membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR Kepala BPN yang baru, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang bersedia hadir memenuhi undangan pada rapat hari ini, dan juga terima kasih pada seluruh pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya rapat hari ini rapat yang paling ramai dengan Menteri ATR BPN selama periode ini. Yang jelas Pak Ongku ketawanya lebar, Bu Reska juga begitu. Pak Zul yang tadinya agak jarang ketemu kita ada hari ini. Jadi selamat datang Pak Menteri. Inilah Ketua Komisi 2. Tapi nggak usah khawatir, kita semua baik-baik aja. Mas Ibas, terima kasih juga udah datang di sini ngawal kakak tercinta. Aman Pak Ibas. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah rapat perdana kita dengan Saudara Menteri yang baru. Tentu saya kira apalagi ini momen di bulan puasa, ya, lebih pada silaturahim, ya. Dan agenda ATR BPN sebenarnya selama hampir 4 tahun ini sudah berjalan sedemikian rupa. Mungkin nanti kita akan ya sambil bersilaturahim di kesempatan perdana ini kita akan menyampaikan beberapa hal pemetaan masalah yang mungkin menjadi PR kita selama ini yang belum kita selesaikan, ya. Jadi tentu kami atas nama pimpinan dan Komisi 2 DPR RI mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi atas ditunjuknya Saudara Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN pada tanggal 21 Februari 2024 yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kita langsung saja mempersilahkan pada Saudara Menteri untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelum itu saya mau menyampaikan informasi bahwa kami di Komisi 2 selama ini dengan jajaran Kementerian ATR BPN komunikasinya cukup baik, ya. Kami juga beberapa kali membentuk panja, bahkan sampai sekarang panjanya masih hidup terus, ya. Panja ada 3 panja yang tidak pernah kita tutup, ya, karena memang masalah di pertanahan ini masih cukup banyak. Yang pertama itu adalah masalah panja tentang soal evaluasi HGU. Kemudian yang kedua adalah panja tentang tata ruang. Yang ketiga adalah panja tentang mafia pertanahan. Nah, di luar panja kita juga sebetulnya masih ada tim kerja penyelesaian sengketa pertanahan, ya. Tim ini dipimpin oleh 2 pihak dari Komisi 2, itu Pak Saan, dari Kementerian ada Pak Agus RB, ya. Nah, ketiga panja tadi, kalau panja tentang evaluasi HGU itu ketuanya saya, ke panja tentang mafia pertanahan ketuanya Pak Junimat, panja tentang tata ruang ketuanya Pak Saan, ya. Nah, jadi kami selama ini cukup serius memonitor dan berupaya untuk bisa menyelesaikan bekerjasama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di kementerian, ya, berkaitan dengan soal pertanahan. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa bergerak dari sana. Nah, ada satu
pekerjaan besar atau PR yang sampai sekarang belum bisa kita mulai sebetulnya itu revisi Undang-Undang Pertanahan. Ya, kami udah berapa kali menyampaikan, baik waktu itu dengan Pak Sofyan Jalil maupun Pak Hadi. Saya kira kalau memang kita bisa menyelesaikan Undang-Undang Pertanahan ini di periode ini menjadi legacy kita semua, ya, untuk juga membantu masalah pertanahan yang ada di tanah air kita ini. Oleh karena itu, kami langsung saja persilakan kepada Saudara Menteri ATR BPN. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa mengikuti rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami menyambut gembira undangan dari pimpinan DPR RI untuk melaksanakan rapat kerja pada hari ini sebagai bahan pertanggungjawaban kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, kepada rakyat Indonesia, sekaligus wadah konsultasi dan koordinasi. Ini forum yang baik bagi kita untuk saling bertukar pikiran, gagasan, persoalan, dan solusi yang terbaik, sehingga semangatnya adalah saling membangun sinergi dan kolaborasi. Sesuai dengan undangan yang kami terima, rapat kerja kali ini akan membahas tentang perkenalan saya selaku pejabat Menteri ATR Kepala BPN yang baru dan program kerja Kementerian ATR BPN tahun 2024 bersama Komisi 2 DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR BPN. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terkait perkenalan sebagai agenda pertama, saya Agus Harimurti Yudhoyono izin menyampaikan latar belakang profesi maupun pendidikan yang saya miliki. Latar belakang profesi saya adalah perwira militer, wira swasta, dan politisi. Selama 16 tahun bertugas di TNI, saya menempuh penugasan operasi, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk misi perdamaian PBB di wilayah konflik perbatasan Lebanon-Israel. Pasca purna tugas dari TNI, saya berwira swasta dengan merintis beberapa usaha di bidang industri kreatif sejak 2017. Sedangkan sebagai politisi, saya menempuh karir politik selama 8 tahun terakhir ini, mulai dari jabatan ad hoc sebagai Komandan Kogasma Partai Demokrat hingga Wakil Ketua Umum, dan akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Adapun terkait latar belakang pendidikan, saya adalah alumnus Akademi Militer tahun 2000, kemudian menempuh sekolah lanjutan perwira di Fort Benning tahun 2010, dan pada tahun 2015 melaksanakan pendidikan di US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Amerika Serikat. Selain itu, saya juga menempuh pendidikan umum program master di 3 universitas. Pada tahun 2006 di Nanyang Technological University, Singapura, bidang kajian strategis. Lalu pada tahun 2010 di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, bidang administrasi publik. Kemudian pada tahun 2015 di Webster University, Amerika Serikat, bidang kepemimpinan dan manajemen. Dan pada saat ini saya sedang menempuh program doktoral bidang pengembangan sumber daya manusia di Universitas Erlangga, Surabaya. Sebagai tambahan latar belakang saya, di bidang sosial kemasyarakatan, saya adalah pendiri sekaligus pembina AHI Foundation sejak 2017, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Saya juga adalah co-founder The Yudhoyono Institute, TYI, sebuah lembaga think tank yang fokus pada isu-isu demokrasi,
kesejahteraan, dan keamanan sejak tahun 2017. Pada tahun 2020, saya mendirikan Overlanding Indonesia, yaitu komunitas penjelajah dan pecinta alam Indonesia. Dengan latar belakang profesi, pendidikan, pengalaman dan penugasan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang saya miliki, serta dengan dukungan seluruh aparatur Kementerian ATR BPN, yang hari ini hadir bersama saya, Bapak Wakil Menteri, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Inspektorat Jenderal, para Dirjen, Eselon 1, dan tentunya juga atas dukungan mitra kerja kami, Komisi 2 DPR RI, insya Allah akan menjadi modal dasar bagi saya dalam memimpin Kementerian ATR BPN selama 7 bulan ke depan. Saya bersyukur sehari sebelum dilantik menjadi Menteri ATR Kepala BPN pada tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Bapak Hadi Cahyanto yang kini menjadi Menko Polhukam, Bapak Presiden Joko Widodo meyakinkan saya bahwa untuk memimpin Kementerian ATR BPN ini, modal dasarnya adalah leadership dan juga manajemen. Hal ini menjadi motivasi yang kuat bagi saya untuk menerima dan menjalankan amanah ini. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Memasuki agenda kedua, tentang program kerja Kementerian ATR BPN tahun 2024. Kami izin melaporkan terlebih dahulu capaian kinerja realisasi pelaksanaan anggaran dan fisik tahun 2023. Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Kementerian ATR BPN sebesar 8.072.163.385.000 rupiah. Adapun capaian realisasinya sebesar 7.874.984.280.962 rupiah atau sebesar 97,56%. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2023 dari target sebesar 2,5 triliun rupiah. Realisasi capaiannya menggembirakan karena melebihi target, yakni 3,05 triliun rupiah atau sekitar 121,89%. Kementerian ATR BPN sampai dengan akhir tahun 2023 telah merealisasikan program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional. Ada 3 program yang sesuai dengan target, yaitu akses reform, realisasinya 100%. Peta zona nilai tanah, realisasinya juga 100%. Dan tanah, saya ulangi, dan data tanah ulayat, realisasinya 100%. Lalu ada 5 program yang melampaui target, yaitu dokumen persetujuan substansi RDTR, rencana detail tata ruang. Untuk kabupaten kota, realisasinya 116,98%. Peta tematik pertanahan dan ruang, realisasinya 143,29%. Peta bidang tanah, PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, realisasinya 101,87%. Data dan informasi P4T, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, realisasinya 100,16%. Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan, realisasinya 120,32%. Kemudian ada 2 program yang hampir mencapai target, yaitu SK redistribusi, realisasinya 98,15%, dan sertifikat hak atas tanah PTSL, realisasinya 96,24%. Hingga saat ini, dari target 126 juta bidang tanah, Kementerian ATR BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat. Di tahun 2024, kami menargetkan dapat mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun ini. Insya Allah, pada tahun 2025, ada tambahan 6 juta bidang tanah, sehingga total terdaftar mencapai 100% sesuai dengan target pemerintah. Pendaftaran tanah memberikan economic added value,
Saya ulangi, economic value added kepada negara dan masyarakat. Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2017 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar 6.076 triliun rupiah yang terdiri dari pajak penghasilan, PPH, bea perolehan hak tanah dan bangunan, BPHTB, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan nilai hak tanggungan atau HT. Selanjutnya, untuk menyukseskan program pendaftaran tanah itu, saat ini kita sudah memiliki 13 kabupaten kota lengkap. Artinya, di kabupaten kota itu, seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap, baik secara spasial maupun yuridis yang bertujuan untuk meminimalisir pergerakan mafia tanah, mendukung proses digitalisasi administrasi tanah, serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. 13 kabupaten kota lengkap itu antara lain Kota Sibolga, Kota Metro, Kota Bontang, Kota Bogor, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Kabupaten kota lengkap ini merupakan bagian dari 104 kantor pertanahan yang telah kami tetapkan sebagai prioritas program pendaftaran tanah kabupaten kota lengkap hingga akhir 2024. Program itu tersebar di 30 provinsi, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 DPR RI, selanjutnya kami akan menyampaikan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Berdasarkan DIPA Kementerian ATR BPN, pagu anggaran tahun anggaran 2024 saat ini sebesar 7.589.193.179 rupiah. Total pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sekitar 4,62 triliun rupiah. Untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar 2,86 triliun rupiah. Dan untuk program penyelenggaraan penataan ruang sekitar 109 miliar rupiah. Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan nomor S1082 MK02 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 tahun anggaran 2024, pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar 50,15 triliun rupiah untuk seluruh kementerian lembaga, di mana automatic adjustment Kementerian ATR BPN sebesar 404,31 miliar rupiah dengan sumber dana rupiah murni. Pagu anggaran tahun 2024 per eselon 1 kami rincikan sebagai berikut. Untuk Sekretariat Jenderal, sekitar 7,16 triliun rupiah. Inspektorat Jenderal sekitar 28,6 miliar rupiah. Ditjen Tata Ruang sekitar 112,27 miliar rupiah. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sekitar 99,07 miliar rupiah. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sekitar 48,63 miliar rupiah. Ditjen Penataan Agraria sekitar 24,98 miliar rupiah, Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sekitar 26,4 miliar rupiah, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang sekitar 65,59 miliar rupiah, dan Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sekitar 25,27 miliar rupiah. Jumlah total pagu anggaran tahun 2024 adalah sekitar 7,589 triliun rupiah. Dari jumlah total itu, pagu anggaran untuk belanja operasional sekitar 3,794 triliun rupiah dan untuk belanja non-operasional sekitar 3,795 triliun rupiah. Belanja operasional digunakan untuk gaji, tunjangan, saya ulangi, untuk gaji, tunjangan, kebutuhan operasional, pemeliharaan kantor, dan lain-lain. Sedangkan belanja non-operasional digunakan untuk mendukung program atau kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang,
sesuai dengan output utama yang telah ditetapkan. Rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR BPN tahun 2024 merujuk pada Rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian dijabarkan dalam tematik perencanaan tahunan yang merupakan tahun institusi berstandar dunia. Sebagai pelaksanaan tahun keempat Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 27 tahun 2020 tentang rencana strategis Renstra Kementerian ATR BPN pada tahun 2020 hingga 2024. Rancangan tersebut memprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, digitalisasi data pertanahan berupa layanan elektronik dan sertifikat elektronik. Dua, percepatan pemenuhan peta panjang batas kawasan hutan. Tiga, percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Empat, manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat, reforma agraria yang terdiri dari aset reform, yaitu redistribusi tanah dan akses reform, yang merupakan major project dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. 5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 6. Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. 7. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. 8. Percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 9. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR BPN yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, penerapan human capital management, penguatan kerangka regulasi, tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, serta penerapan manajemen risiko dan manajemen strategi. Terhadap ketersediaan pagu anggaran tahun 2024, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal menjaga target-target prioritas Kementerian ATR BPN. Namun, alokasi anggaran yang tersedia di tahun 2024 tidak cukup untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar Kementerian ATR BPN mendapatkan penambahan anggaran sebesar 675,87 miliar rupiah yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023. Adapun dari dana tersebut, 300 miliar rupiah dialokasikan untuk PTSL, 100,4 miliar rupiah dialokasikan untuk RDTR, dan 225,46 miliar rupiah dialokasikan untuk penyiapan 104 kabupaten kota lengkap dan transformasi digital. Yang terhormat, Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Selain menjalankan dan melanjutkan program kerja dan anggaran tahun 2024 yang telah disusun oleh pejabat sebelumnya, kami juga akan melaksanakan 3 arahan Bapak Presiden sebagai prioritas utama yang disampaikan setelah kami dilantik. Arahan tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian dari program kerja Kementerian ATR BPN. Tetapi kami akan lebih memastikan pelaksanaannya sebagai prioritas utama dan masuk dalam program 100 hari dalam intensitasnya, yaitu 1. Penerapan sertifikat tanah elektronik agar lebih masif. 2. Revisi PP nomor 18 tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading. 3. Pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Beberapa program prioritas lainnya adalah 1. Ikut menyukseskan pembangunan IKN dengan menyelesaikan 2086 hektar lahan tanah di sekitar kawasan inti ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dengan tetap menjaga rasa keadilan bagi masyarakat. 2. Mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat, sekaligus hadirnya rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam penyelesaian kasus rempang di Kepulauan Riau. 3. Menyelamatkan aset-aset negara, diantaranya dalam penyelesaian kasus hukum Hotel Sultan Jakarta. 4. Memberantas mafia tanah yang menyengsarakan rakyat dan merugikan keuangan negara. Terkait mafia tanah ini, memang memerlukan penanganan khusus.
Belum 2 hari menjadi Menteri ATR Kepala BPN, ribuan pesan melalui telepon seluler dan juga media sosial melaporkan aksi para mafia tanah. Saya lalu menyusun rencana untuk memberantas para mafia tanah ini. Ada 2 strategi. Strategi pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan mendorong proses sertifikasi secara masif. Dengan adanya sertifikat, rakyat memiliki kepastian hukum. Pencegahan juga dilakukan secara internal, melalui kerjasama yang intensif dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. 2 minggu lalu kami melaksanakan kegiatan pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh para Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. Saya menegaskan, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal yang justru disengaja ataupun tidak disengaja terlibat dalam praktik-praktik tindak pidana pertanahan. Saya juga telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan internal secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan represif. Tapi, jika ada oknum yang melanggar, kami akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan, maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat Kementerian ATR BPN yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini. Saya akan bela dengan menggunakan seluruh cara dan sumber daya yang kita miliki. Komitmen saya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di institusi Kementerian ATR BPN. Strategi kedua, penindakan. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan kami proses dan lakukan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, maka akan diproses secara hukum. Minggu lalu, saya baru saja kembali dari Surabaya untuk mengungkap mafia tanah di Jawa Timur. Korbannya bukan saja masyarakat, tetapi juga pejabat daerah. Tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini. Ini sudah keterlaluan. Kegiatan pengungkapan mafia tanah itu akan kami terus lanjutkan di beberapa daerah lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa zona integritas di Kementerian ATR BPN bukan hanya sekedar formalitas. Dan gebuk mafia tanah ini bukan hanya sekedar jargon, melainkan aksi nyata. Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dan aparat penegak hukum, kita telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara akibat kasus kejahatan pertanahan sebesar 13,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Di tahun 2024 ini, kita telah menetapkan target-target operasi sebanyak 82 kasus dengan total luas bidang tanah sekitar 4.569 hektar dengan tujuan untuk menghindari potensi kerugian negara sebesar lebih dari 1,7 triliun rupiah. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Akhirnya, seluruh program Kementerian ATR BPN berorientasi kepada terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Bagi masyarakat, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha, sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat. Begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, rasa keadilan harus tercipta baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Itulah yang saya sebut sebagai keadilan untuk semua dan kesejahteraan untuk semua. Justice for all, prosperity for all. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja hari ini. Mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari yang terhormat Bapak Pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik. Atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang begitu baik ini. Kami selanjutnya siap untuk bekerja dan terus berkoordinasi bersama dengan Komisi 2 DPR RI untuk mewujudkan cita-cita besar kita, terutama di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudara Menteri. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, tadi kita sudah sama-sama